Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia hari ini tanggal 12 Agustus 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya dia dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia hari ini terhadap kamu? True love, oke. Orang yang saat ini kamu pikirkan, dia memiliki rasa cinta kok sama kamu ya. Rasa cinta yang cukup mendalam. Aku lihat di sini dia benar-benar sayang sama kamu, dia benar-benar cinta sama kamu dan akan very soon. Entah apa ini yang very soon, mungkin sebentar lagi akan ada kebenaran, mungkin dia akan mengakui perasaan dia kah, atau I think ya, dia akan datang untuk mengungkapkan perasaan dia kepada kamu dan ingin meminta kesempatan kepada kamu untuk diberikan peluang bisa memperbaiki hubungan di antara kalian, atau diberikan peluang untuk kembali bersama denganmu gitu. Oke. Dan kalau aku lihat di sini memang dia ini kayak minta bantuan teman-teman ya untuk hubungan kalian. Misalkan kalau memang kemarin kalian ada masalah atau kalian lagi ribut, dia minta saran gimana nih sama teman-temannya itu ya, apa yang harus dia lakukan, seperti itu. Dia minta saran atau apa, dia minta taktik ya, gimana caranya untuk bisa mendapatkan perhatian kamu atau hal lain lah ya. Pokoknya ini ada keterlibatan teman-temannya dalam hubungan ini gitu. Forgiving and learning ya, aku lihat di sini dia sudah banyak belajar dari apa yang telah terjadi. Aku lihat di sini kayak sudah ada penyadaran diri gitu ya. Aku lihat di sini dia sudah sadar diri, dia sudah mengerti tentang keadaan sebenarnya yang terjadi di antara kamu dengan dia. Aku lihat di sini mungkin ada yang pernah dia lakukan terhadap kamu dan mungkin menyakiti kamu, sehingga di sini dia ingin meminta maaf ya. Jadi kemungkinan dia minta bantuan sama teman-temannya juga karena dia cerita ternyata dulu pernah dia melakukan begini sehingga menyakiti kamu. Kemudian gimana cara untuk meminta maaf sama kamunya, bagaimana dia harus bersikap seperti itu, bagaimana dia harus memulai. Intinya ada keterlibatan teman-temannya ketika dia ingin kembali lagi dengan kamu. Flirting, oke. Ini orang masih gampang tergoda ya. Orang yang penuh dengan nafsu, orang yang penuh dengan godaan ya. Orang yang gampang tergoda, mau itu terhadap orang lainnya atau situasi atau sesuatu seperti itu, gampang tergoda orangnya memang. Dulu dia memang berpikir bahwa hanya kamu, dia dulu berpikir bahwa cinta itu ya hanya sekedar perasaan gitu ya. Jadi nggak perlu yang di gimana gitu, nggak usah lebay gitulah menganggap cinta itu gitu ya. Cinta ya udah hanya sekedar cinta, hanya sebuah perasaan, sehingga nggak usah paham nggak sih, kayak nggak usah lebay, nggak usah di gimanain banget gitu loh. Nah jadi makanya di sini ketika pemikiran kamu tentang cinta dengan pemikiran dia tentang cinta itu berbeda. Aku lihat di sini ketika dia menganggap cinta itu hanya sebuah perasaan, bukan yang true love ya, bukan tentang cinta sejati, bukan yang gitu loh. Ya dia hanya itu tadi, hanya menganggap cinta itu hanya sebatas perasaan. Jadi nggak perlu effort, nggak perlu lebay, nggak perlu memperjuangkan, nggak perlu begini, nggak perlu begitu. Sedangkan kamu mungkin di sini cinta itu sesuatu yang perlu diperjuangkan, harus ada effort, harus bisa sama-sama memperjuangkan perasaan satu sama lain kayak gitu ya. Harus ya, pokoknya di sini aku lihat memang lebih banyak kamu ya yang effort, kamu yang banyak melakukan hal-hal untuk hubungan ini bisa berkembang. Tapi si dianya malah mungkin ya itu tadi, menganggap hanya cinta itu sebuah perasaan doang gitu, jadi nggak perlu yang bagaimana gitu. Akhirnya setelah apa yang telah terjadi ya, justru malah hubungan tidak ada perkembangannya, hubungannya sulit gitu ya, terus juga penuh dengan keraguan ya, sehingga dia menyadari bahwa setiap hubungan ternyata membutuhkan banyak perhatian dan usaha bersama untuk memperbaiki diri dan mau berkorban seperti itu. Akhirnya di sini aku lihat kayak ya dia menyadari dan
Aku melihat sekarang kayak sudah ada perbedaan dari dia, kayak ingin bersedia beradaptasi dengan kamu, ya, mau sama-sama menjalani hubungan ini, yuk kita bareng-bareng gitu, yuk kita bareng-bareng untuk membuat hubungan ini berkembang, maju, seperti itu, ya. Hanya saja aku lihat di sini demun. Demun itu berarti mungkin selama ini sudah kamu ya, mungkin selama ini kamu sudah merasa kayak hubungan ini tidak memberikan kenyamanan, hubungan ini bermasalah, hubungan ini banyak sekali masalah komunikasinya, mungkin juga jarang komunikasi, terus itu juga hubungan ini tampak monoton, hubungan ini tidak ada perkembangannya, tidak berjalan dengan baik, banyak sekali ketidaksepakatan di antara kalian, terus juga kalau ada masalah selalu ditekan, tidak pernah diselesaikan, selalu kabur ya, selalu melarikan diri dari masalah, sehingga sering muncul atau ya sering kali muncul ketidakamanan atau ketidaknyamanan di hubungan kalian. Terus itu juga aku melihat memang ternyata si dia ini orangnya nggak jujur juga kan sama kamu, nggak terlalu terbuka dan nggak terlalu jujur sama kamu, sehingga aku lihat di sini memang kamu tidak, ketika kamu merasakan hubungan ini kok nggak ada effort dari kedua belah pihak ya, cuman aku doang yang effort gitu, cuman aku aja yang mengusahakan, dianya kok malah cuek, dianya tidak menganggapku, tidak memandangku. Terus itu juga kalau ada masalah dia pergi, komunikasi juga mungkin jarang. Kamu tidak langsung ucuk-ucuk pergi meninggalkan dia, tapi aku lihat di sini kamu tetap bertahan. Entah sudah berapa tahun, mungkin ada yang wah udah lama ya, ada yang sampai bertahun-tahun. Tapi kamu kayak mungkin memang ya, cara kamu menyadarkan dirimu agar kamu benar-benar bisa melepas itu ya mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk sekaligus melihat kebenarannya, kejelasannya gitu ya. Karena aku lihat di sini ketika kamu sudah sekali dilukai atau sekali dikhianati atau tidak diperdulikan, kamu bukannya langsung pergi, tapi justru malah kamu menunggu, melihat sebenarnya kenapa sih ini orang, kenapa sih sebenarnya, apa sih yang terjadi, apa sebenarnya yang disembunyikan dia, ada apa dia sebenarnya. Nah seperti itu ya. Jadi di sini justru malah kamu walaupun udah dianggurin, diabaikan sampai bertahun-tahun, kamu tetap bertahan. Tapi bertahannya kamu itu untuk cari tahu sebenarnya ini orang kenapa, ada apa sebenarnya di balik ini semua, itu apa yang terjadi, seperti itu ya aku lihat di sini. Jadi kamu tidak langsung mengambil suatu kesimpulan, tapi kamu mencari situasinya secara detail dan agar lebih jelas. Nah, baru kemudian kamu mengambil suatu kesimpulan atau mengambil suatu tindakan, ya. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang bisa dibilang berbahaya sih, kasar ya, kasar, agresif, terus itu kurang dalam keteraturan dalam hidupnya ya, hidupnya nggak teratur gitu. Terus itu juga sulit untuk mengendalikan diri, orangnya otoriter, terus itu orangnya kejam, tirani, haus akan kekuasaan, orangnya kurang banget dalam kurang beretika, kurang menggunakan akalnya, kurang berintegritas, kurang bermoral, seperti itu. Mungkin dia seorang pria dewasa yang dingin, haus akan kekuasaan, mendominasi, sinis ya, orangnya sinis, terus juga kalau ngomong tuh suka pedes ya, tidak kenal ampun, orangnya kejam, brutal, suka menghakimi ya, bahkan mungkin suka memusuhi orang-orang, mungkin termasuk kamu. Kalau dia udah misalkan dilukai orang tuh ya kayak dendeman gitu loh orangnya. Tapi sebenarnya dia orang yang berpendidikan, ya, orang berpendidikan, terus juga dia ini memang selalu menunjukkan keramah tamahan. Orangnya kelihatannya memang ramah ya, hanya saja dia ini punya sifat negatif, yaitu manipulatif dan suka merosak orang lain. Terus itu juga orang nggak masuk akal, nggak logis, orangnya bodoh, ya, lemah. Terus juga dia ini adalah komunikator yang buruk. Dia orang yang gampang kehilangan kesabaran cuma karena masalah-masalah sepele gitu ya. Dan aku lihat di sini kemungkinan kamu berdealing dengan seseorang yang ada masalah nih tentang infertilitas, mungkin mandul, atau kalau nggak mandul ya mungkin dia
adalah sosok seorang ayah yang tidak hadir bagi keluarganya. Jadi maksudnya tuh mungkin dia sudah menikah tapi dia kayak nggak bertanggung jawab gitu dengan keluarganya ya. Dia mungkin menghilang, kabur, selingkuh atau apa gitu. Tiba-tiba menceraikan istrinya, meninggalkan anak-anaknya, tidak menafkahi keluarganya, lari dari tanggung jawab, yang seperti itulah ya. Orang yang kejam sih ya. The Lovers, oke, aku melihat kamu dan dia ini masih ada perasaan cinta ya, masih memiliki gairah yang sama. Hanya saja nampaknya dia ini masih memiliki suatu kecemasan atau ketakutan atas sesuatu. Bisa jadi tentang, mungkin bisa jadi kamu bukan orang yang mampu membuat dia merasa lebih bergairah. Gimana ya? Mungkin gini, kamu itu kayak, entah, ini lebih ke memandang lebih ke fisik ya. Kalau misalkan dia memang seorang pria, ini lebih memandang ke fisik. Mungkin ke fisik kamu itu kurang cantik kah? Ya mungkin sebenarnya cantik ya, tapi kayak kurang, ada yang lebih di mata dia itu, ada yang lebih di luar sana gitu loh. Kamu cantik tapi kayak kurang di mata dia gitu, dan dia lihat di luar sana ada yang lebih cantik, nah dia milih yang itu gitu. Terus itu juga aku melihat di sini mungkin di mata dia kamu kurang kaya raya. Kalau misalkan dia wanita ya, kalau dia wanita itu kayak dia memandang kayak kamu mungkin kurang kaya gitu, dan di luar sana ada yang lebih kaya, jadi dia cari yang lebih kaya. Nah, orangnya yang seperti itu ya. Jadi kemungkinan kekhawatiran dia itu tentang hal-hal yang bersifat fisik, ya materi, atau memang fisik secara tubuh gitu ya, kalau aku lihat di sini. Nah, terus itu juga aku lihat kecemasannya ini mungkin bisa jadi fisik atau materi itu bukan dia lihat dari kamu, tapi dia lihat dari diri sendiri. Gitu. Bisa jadi dia memandang bukan memandang kamu yang kurang cantik atau kurang kaya, enggak. Tapi bisa jadi dia justru malah memandang dirinya sendiri. Aku kurang ganteng atau aku kurang kaya gitu ya, tergantung lah ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi kalau aku rasa di sini ada masalah tentang insecure, ketakutan, kecemasan akan kedepannya gitu ya. Dia mungkin memang kurang kaya atau kurang ganteng, kurang cantik, seperti itu. Tapi kalau aku lihat sih kayaknya lebih ke diri sendiri sih ya. Lebih ke diri sendiri, soalnya kecemasan itu ada di dalam diri dia gitu ya. Jadi kayaknya ke diri sendiri sih, bukan ke kamu. Ada kecemasan dan kekhawatiran. Kemudian aku lihat di sini ternyata kamu dan dia ini masih memiliki sudut pandang atau tujuan atau cita-cita di masa depan yang masih berbeda. Kamu mungkin mengharapkan hubungan ini segera langgeng, segera ada komitmen. Tapi mungkin saat ini dia berpikir bahwa tujuan masa depan dia itu hanya untuk materi aja dulu gitu. Ya, kumpulin materi, cari pekerjaan yang stabil, yang mapan, seperti itu, ngumpulin duit dulu, nah kayak gitu. Jadi aku lihat di sini kayak arah tujuan, sudut pandang, cita-cita, harapan itu masih antara kamu dengan dia beda. Padahal sebenarnya ya kalau aku lihat baik kamu ataupun dia masih sama-sama saling ada ketertarikan, ya, bahkan gairah secara seksual. Ya, ada, aku lihat di sini kamu dengan dia itu masih ada rasa sayang, ada rasa ketertarikan, hanya saja itu tadi dia masih memiliki suatu ketakutan atau kecemasan akan sesuatu, dan dia juga berpikir bahwa kamu dan dia masih memiliki sudut pandang atau tujuan yang berbeda gitu. Dan kemudian juga ternyata di sini tuh ada salah satu dari kalian itu yang terlalu curigaan. Ini ada the high priestess-nya reverse ya. Sebenarnya gini, insting atau ikatan batin kalian tuh kuat ya, sehingga terkadang saking kuatnya itu kecurigaan itu sudah kalian rasakan sebelum kalian menemukan bukti atau melihat secara langsung kenyataannya, sehingga terjadilah tuduh menuduh, kecurigaan. Nah, seperti itu juga yang membuat dia merasa risih gitu.
ya, kalau aku lihat di sini. Nah, bisa jadi karena ini kan energi dia terhadap kamu ya, bisa jadi saat ini dia berpikir bahwa aduh kayaknya kamu sudah ada yang lain, kayaknya kamu sudah bahagia, kayaknya kamu sudah move on, kayaknya kamu sudah begini sudah begitu. Ya, aku lihat di sini insting dia kuat terhadap kamu. Ya, jangan-jangan kamu memang sudah tidak cinta lagi sama aku, jangan-jangan kamu sudah masa bodoh sama aku, kamu sudah move on, kamu sudah healing, kamu sudah mencari yang baru, atau kamu sudah ada yang baru. Tuh, insting dia kuat terhadap kamu. Boleh di sini ya. Nah, terus itu juga ada Six of Cups ini ya, dikonfirmasi lagi dengan Six of Cups, berarti memang nih orang walaupun sudah berpisah dengan kamu, dia selalu kepikiran kamu terus. Dia kayak susah gitu loh untuk melepaskan pikiran dia atau keluar dari pikiran dia tentang kamu, nggak bisa gitu. Sampai saat ini, sampai hari ini, dia tuh masih sering kepikiran kamu, bahkan sering bernostalgia tentang apa yang pernah dulu terjadi di antara kamu dengan dia. Sehingga aku melihat kayak ada energi ingin kembali lagi ke kamu, ingin datang lagi. Nah, itu tadi ingin meminta kesempatan ya. Nih di sini ada give your relationship change. Ya, ada keinginan untuk bersama kembali dengan kamu, minta kesempatan kembali untuk bisa bersama lagi seperti itu. Sedangkan di sini ya mungkin memang kamu sudah berubah sekarang, kamu sudah move on, kamu sudah bahagia dengan hidupmu, atau mungkin kamu sudah bersama yang lain gitu, kamu sudah ada yang baru seperti itu. Jadi kalau aku lihat di sini dia masih sering ya terbayang-bayang kamu, bernostalgia, mikirin kamu, kangen sama kamu gitu. Itulah perasaan di hari ini ya terhadap kamu. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Dan untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, Aquarius, Libra dan Gemini, Cancer, Scorpio dan Pisces. Energi paling kuat di sini ada Pisces dan ada Gemini ya. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka ini pembacaan memang untuk kalian ya. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Ini ada bulan yang berhubungan dengan kamu atau dia. Ada Oktober, April, September, Agustus, Februari, Desember, November, Januari, dan Juli. Kemudian sionya bisa jadi sionya kamu atau sionya dia, situasikan saja. Ada sio babi, sio anjing, sio ular, sio tikus, sio kerbau, sio monyet, sio kelinci, sio kambing. Satu lagi deh, sio ayam. Kemudian angka ini juga berhubungan dengan kamu atau dia. 28, 31, 30, 26, 13, 2, 6, 10, 20, 22, 7, 11, 18, 19, 14, 21, 15, 19, 3, 2, 3, 12, 5, 4, 1, 17, 23. Kemudian alfabetnya bisa apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia ya. FY, KSD, NH, W, MA, XIU, PRL, CQ, G, dan J. Oke, aku rasa cukup ya, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua, dan bye-bye.